Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas mengenai Pancasila dalam pengembangan teknologi informasi di Indonesia. Di zaman digital sekarang, teknologi berkembang sangat cepat, namun perkembangan ini harus tetap memiliki dasar nilai agar tidak menyimpang. Disinilah Pancasila berperan sebagai pedoman moral dalam penggunaan dan pengembangan teknologi. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman etis dalam pengembangan teknologi informasi di Indonesia? Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam dunia teknologi melalui setiap silanya. Sila pertama, mengingatkan kita untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab, sehingga teknologi tidak digunakan untuk penipuan atau penyebaran informasi palsu. Sila kedua, menekankan pentingnya menghargai martabat manusia, misalnya menjaga privasi data pengguna dan mencegah penyalahgunaan informasi. Sila ketiga, mengajarkan kita untuk menjaga persatuan sehingga teknologi tidak menjadi alat penyebar kebencian atau perpecahan. Sila keempat, menekankan musyawarah dan menghargai pendapat. Artinya, pengembangan teknologi sebaiknya melibatkan banyak pihak dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Dan sila kelima, mengarahkan kita pada keadilan, yaitu teknologi seharusnya dapat diakses dan bermanfaat bagi semua, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Nah, masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa arti penting Pancasila sebagai ideologi negara dalam menjaga kedaulatan digital bangsa? Pancasila penting dalam menjaga kedaulatan digital karena menjadi dasar kita dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi. Di tengah ancaman hoaks, pencurian data, dan pengaruh luar, Pancasila membantu kita tetap punya arah dan jati diri. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, teknologi dapat digunakan secara bijak, aman, dan tetap sesuai dengan nilai bangsa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, berikan contoh kasus nyata atau hipotetis di bidang teknologi yang dapat diselesaikan dengan mengamalkan sila kedua dan kelima Pancasila. Contohnya bisa kita lihat pada kasus kebocoran data di aplikasi digital. Ketika data pribadi tidak dijaga, itu berarti tidak menghargai martabat pengguna. Sila kedua mengingatkan bahwa privasi harus dilindungi dan tidak boleh disalahgunakan. Sementara sila kelima menekankan bahwa teknologi harus memberi manfaat yang adil untuk semua, sehingga keamanan data dan akses layanan harus dijamin. Nah, sekarang pertanyaan keempat. Bagaimana prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diterapkan dalam pemerataan akses teknologi dan pendidikan digital? Prinsip keadilan sosial dapat diterapkan dengan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengakses teknologi, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menyediakan jaringan internet yang merata, pelatihan literasi digital, serta perangkat yang terjangkau. Dengan begitu, perkembangan teknologi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagian saja. Selanjutnya pertanyaan kelima. Bagaimana penerapan sila keempat dalam proses pengambilan keputusan berbasis data atau kecerdasan buatan atau AI? Sila keempat mengajarkan bahwa keputusan harus melalui musyawarah dan pertimbangan yang bijaksana. Dalam penggunaan teknologi dan AI, keputusan tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mesin. Manusia tetap harus terlibat untuk mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan dampaknya. Jadi, teknologi hanya menjadi alat, sementara keputusan akhir tetap dipandu oleh kebijaksanaan manusia demi keadilan bersama. Pertanyaan terakhir, apa dampak negatif jika pengembang teknologi di Indonesia mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam inovasi digital mereka? Jika nilai Pancasila diabaikan, perkembangan teknologi bisa berjalan tanpa arah moral. Akibatnya, hoaks, penipuan digital, dan penyalahgunaan data dapat meningkat, serta teknologi hanya menguntungkan sebagian pihak. Tanpa Pancasila, persatuan dan identitas bangsa juga bisa terancam. Jadi, inovasi digital akan berkembang, tapi tidak manusiawi dan tidak adil bagi masyarakat.
Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.